Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun kalian berada, sejarah Islam perlu kita pelajari dan kita ketahui. Kali ini saya mencoba menceritakan sejarah Perang Khandaq. Perang Khandaq merupakan salah satu perang yang terkenal dan bersejarah karena melibatkan pemimpin tertinggi Islam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Setelah perang Uhud berlalu, kaum kafir Quraisy selalu memantau perkembangan apa saja yang dilakukan kaum muslimin. Mereka kembali merancang konspirasi baru untuk menyerang kaum muslimin. Faktor utama terjadinya perang Khandaq adalah lebih banyaknya disebabkan oleh pengaruh tokoh-tokoh Yahudi seperti Salman bin Abil Huqaiq, Salman bin Siskam, Kinana bin Rabi dan lain-lain. 20 orang Yahudi Bani Nazir membentuk koalisi besar. Pasukan gabungan yaitu orang-orang suku Ghatfan berjumlah 6.000 pasukan, dan dari kaum Quraisy 4.000 pasukan, sehingga pasukan koalisi tersebut berjumlah 10.000 pasukan. Tidak bisa kita bayangkan begitu dahsyat pasukan musuh. Cerita pun berganti ke kaum muslimin. Rencana jahat mereka diketahui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah segera menyelenggarakan musyawarah militer bersama sahabatnya. Kemudian ada seorang laki-laki dari Persia yang mengusulkan pendapatnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu jika orang-orang Persia sedang dikepung musuh, kami membuat parit di sekitar kami." Ini merupakan ide bijaksana dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi, yang dikenal orang yang cerdas juga di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dengan semangat luar biasa, Rasulullah dan para sahabat mulai mengerjakannya. Banyak kejadian yang dilalui para sahabat dan kaum muslimin dalam pembuatan parit ini. Kemudian setelah parit yang dikerjakan hampir selesai digali, pada hari ke-6 pembuatan pun selesai dengan panjang sekitar 5.544 meter dengan kedalaman 3,34 meter dan lebar 4,62 meter. Kemudian terdengar kabar pasukan musuh sudah mendekati Madinah dari arah barat dan timur. Jumlah pasukan musuh keseluruhan 10.000 pasukan, sedangkan pasukan muslimin 3.000 pasukan. Rasulullah SAW berangkat dengan 3.000 personel. Di belakang mereka terdapat Gunung Sal'un yang dapat dijadikan sebagai pelindung, sedangkan di depan mereka terdapat parit yang membatasi mereka dengan musuh. Kaum Quraisy berangkat bersama 10.000 pasukan menuju Madinah. Mereka semua terbelalak melihat parit yang ada di hadapan mereka. Mereka terheran dengan strategi yang dibuat kaum muslimin. Kaum Quraisy mengepung kaum muslimin, tetapi mereka hanya berputar-putar di sekitar parit dan terus mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Tetapi orang-orang muslimin terus melakukan pengawasan. Ketika musuh mendekati dan mau melewati parit, pasukan muslimin akan terus memanah agar mereka tidak bisa mendekati parit. Mereka turun melewati bagian parit lalu memutar kuda. Tetapi kaum muslimin dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu segera mengepung daerah yang dilewati Ammar beserta kawanan sekelompoknya. Ammar menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk adu duel bersamanya karena sudah jadi kebiasaan bangsa Quraisy. Mereka adu duel terlebih dahulu baru seluruh pasukan bertempur. Duel pun terjadi, namun di sini dengan kehebatan Sayyidina Ali, Ammar tumbang. Bahkan ketika itu Ikrimah bin Abu Jahal lari, bahkan senjata tombaknya tertinggal. Kemudian mereka kembali ke perkemahan pertahanan. Sementara itu kaum muslimin tetap berjaga siang dan malam agar tidak ditembus dan diserang oleh kaum Quraisy. Peperangan ini berlangsung hampir 1 bulan, bahkan ada yang mengatakan 1 bulan penuh. Cerita pun bersambung. Intisari yang bisa kita ambil dari sejarah perang Khandaq ini adalah: yang pertama, Nabi mengajarkan kita tentang musyawarah. Yang kedua, tentang kesabaran, dimana ketika kita mengalami kesulitan hendaklah kita bersabar. Ketiga, semangatlah dalam berjuang. Kita cukupkan cerita sampai di sini dahulu. Kelanjutan ceritanya di bagian 2. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.